Pemirsa, gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang terlalu koboi atau ceplas-ceplos dinilai oleh ex-kepala PCO Hasan Nasbi dapat melemahkan soliditas pemerintah. Purbaya pun tidak tinggal diam dan membalas kritikan itu. Jangan dianggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden. Saya perpanjangan tangan Presiden, bukan koboi. Kalimat menohok itu dilontarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam merespon kritik mantan Kepala PCO Hasan Nasbi. Nasbi menyentil gaya komunikasi Purbaya yang dinilai bisa mengganggu soliditas pemerintah dan kepercayaan publik. Kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya, sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup. Purbaya tidak tinggal diam. Ia membalas kritik tersebut dengan merujuk pada data dan klaim bahwa pendekatannya yang lugas justru berhasil memulihkan sentimen positif masyarakat terhadap pemerintah. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli, Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi setelah kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos, tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya. Purbaya menepis sebutan koboi dan menegaskan bahwa ia tidak bertindak sendiri. Purbaya memastikan segala kebijakan dan gaya komunikasinya yang bertujuan untuk memastikan penyerapan anggaran berjalan tepat waktu dan meningkatkan kecepatan ekonomi adalah atas perintah dan sepengetahuan Presiden. Saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Berarti komentar Bapak terhadap beberapa menteri-menteri di bawah jabat Prabowo sendiri itu harus instruksi dari Presiden juga? Saya pernah bilang ke beliau, saya akan pastikan belanjanya tepat waktu. Dia bilang go ahead aja jalan. Kenapa? Karena kita perlu ekonomi yang lebih cepat di triwulan keempat tahun ini. Udah mulai kelihatan kan? Saya harus harapkan ke depan lebih bagus lagi. Perdebatan ini menyoroti isu sensitif mengenai gaya komunikasi politik di kalangan pejabat publik. Namun di sisi lain, publik tentunya merindu pejabat yang berani bersuara keras dan bertindak cepat untuk perbaiki masalah, meskipun dengan gaya komunikasi yang tidak konvensional. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, gaya komunikasi Menteri Purbaya kembali menuai polemik. Ex-kepala PCO Hasan Nasbi menyebut Purbaya bersikap terlalu reaktif. Apakah benar gaya komunikasi Purbaya melewati batas atau justru bentuk kepemimpinan yang dibutuhkan saat ini? Kita membahasnya bersama dengan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat malam Bung Ege. Selamat malam Eva Wondo, selamat malam para pemirsa Metro TV. Ya, Bung Ege, setelah di reshuffle, Hasan Nasbi hitungannya kan masih orang dalam pemerintahan ya, saat ini menjabat komisaris salah satu BUMN. Menurut Anda, kritik Hasan Nasbi ke Menteri Keuangan Purbaya murni datang dari Hasan Nasbi pribadi atau ada kepentingan di baliknya? Yang pertama, Eva Wondo, salam untuk kedua-duanya, baik Hasan Nasbi maupun Pak Purbaya Yudi Sadewa ya. Nah, yang kedua, untuk menjawab pertanyaan itu tentu harus ada di sekitar mereka. Apakah ada misalnya orang di sekitar mereka yang merasa terganggu atau jangan-jangan sederhana saja merasa tersaingi. Seperti biasa di era media baru ini, pejabat publik itu biasanya memang berusaha supaya apa yang dia sampaikan bergema di media sosial, syukur-syukur memperbanyak follower, syukur-syukur bisa jadi yang seperti saya katakan pas dewa itu, pas dewa. Mungkin bisa jadi singkatan Purbaya Yudi Sadewa, tetapi siapapun bisa ya tampil menjadi seperti dewa dalam tanda petik pada truth tertentu, pada momen tertentu di media baru. Jadi kalau untuk menjawab langsung saya tidak tahu persis siapa yang misalnya merasa tersaingi atau merasa perlu menyampaikan hal tersebut. Tetapi kalau pada substansinya
saya rasa tidak demikian ya. Ini menurut pendapat katakanlah komunikolog bahwa teori komunikasi di era baru ini, khususnya dalam konteks komunikasi publik dari pejabat publik, memang menghendaki adanya algoritma rasa. Buka saja semua jurnal komunikasi, ketemu nanti emotion algorithm atau emotional algorithm yang mengatakan selama itu membongkar sesuatu untuk kepentingan publik, lalu disajikan dengan gaya seperti apapun ya, apalagi kalau ditambah dengan gaya-gaya yang populis, itu baik bagi publik dan saya rasa baik juga bagi Pak Prabowo supaya tidak semata-mata hanya ada satu data, hegemoni dan kemudian juga ABS, asal Bapak senang. Demikian, Eva Wondo. Tapi kok Hasan Nasbi, Bung Ege cenderung berani ya mengkritik Purbaya, sedangkan Purbaya mengklaim apa yang ia katakan, apa yang ia kerjakan sudah atas persetujuan Presiden Prabowo. Bahkan Purbaya sampaikan ia adalah perpanjangan tangan Presiden. Ya, ini kan kita harus lihat konteks berbalas pantunnya seperti apa. Jadi mungkin Hasan Nasbi dulu menyampaikan pendapatnya, yang mana tentu sah saja di era demokrasi ini ya, di era demokratis ini Hasan Nasbi bisa berpendapat seperti itu, walaupun kemudian ditanggapi ya, konteksnya kan berbalas pantunnya demikian, ditanggapi oleh Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita dengan menunjukkan data, ditambah lagi dengan ada kalimat bahwa berbeda dengan orang itu, yang mana orang itu pastilah mengacu pada Hasan Nasbi. Jadi ini konteksnya berbalas pantunnya sesudah Hasan Nasbi menyampaikan pendapatnya, lalu Pak Pasdewa ini atau Purbaya Yudisadewa ini menyatakan bahwa dia menyampaikan itu sepenuhnya ya mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Bahkan di berbagai kesempatan lain dia menyatakan backingnya yang utama itu adalah Bapak Presiden. Bahkan ditambah sedikit bercanda dengan bahasa yang lebih halus katanya. Yang kemudian bagi kita dianggap bahasa koboi karena sekali lagi yang perlu kita betul-betul perhatikan adalah konteksnya sebagai Menteri Keuangan, di mana orang selalu berharap dulunya Menteri Keuangan itu diharap penting, stabil, tidak terlalu banyak bicara, apalagi ceplas-ceplos supaya menggambarkan ekonomi yang tenang dan stabil. Dan itu Bu Sri Mulyani melakukan itu cukup lama ya di bawah 3 presiden. Dan kemudian pada saat ini ada pergantian tokoh baru masuk yang bicara ceplas-ceplos, sempat agak keliru sedikit di awal ya pada waktu menanggapi demo, tapi kemudian bisa memperbaikinya dengan loncatan yang saya sebut algoritma rasa yang sangat kuat. Oke, soal balas pantun ini Bung Ege awalnya kan Hasan Nasbi bilang sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa baku tikam terus-menerus di depan umum karena akan melemahkan pemerintah. Tapi Purbaya kemudian membeberkan hasil survei atau indeks kepercayaan publik terhadap pemerintah yang meningkat. Ini kan artinya kritik dibantah dengan data ya, Bung Ege, dalam konteks balas pantun ini. Ya, enggak apa-apa. Nanti Hasan Nasbi kalau punya data juga, itu silahkan juga menampilkannya kepada publik. Siapa tahu ada hasil survei yang lain ya. Tetapi yang mau saya katakan, bagi publik, mungkin istilah baku tikam terlalu kejam ya. Tapi katakanlah istilah baku data, baku bantah data itu, selama misalnya membongkar bagaimana rasanya publik itu dalam tanda petik terzolimi oleh mungkin bea cukai, mungkin penyelundupan, mungkin juga premanisme di dalam ekonomi, tentu saja itu sangat membahagiakan bagi publik gitu. Dan harusnya menteri-menteri yang lain tidak boleh merasa terganggu dengan itu gitu. Dan mereka kalau bisa berkolaborasi bersama untuk misalnya juga mencapai target-target yang bisa disampaikan ke publik melalui media baru. Oke, baik. Bung Ege, Hasan Nasbi juga memprediksi bahwa gaya koboi Purbaya hanya akan disukai masyarakat dalam tempo yang singkat atau sesaat saja. Apa betul demikian? Sebetulnya gini, gaya koboi yang saya sebut pas dewa itu kalau pas terasa seperti dewa di media baru atau media sosial, itu dilakukan oleh banyak pihak, Eva Wondo. Kita ingat dulu bukan gaya koboi lagi, tapi ada gaya gorong-gorong. Pak Jokowi itu 26 Desember 2012 masuk ke gorong-gorong misalnya ya. Walaupun kemudian kita tahu dari gorong-gorong itu ditemukan karena tidak ada lagi orang yang masuk gorong-gorong, itu adalah timbunan kulit kabel sampai puluhan ton ya. Pak Ahok juga menyampaikan gaya dengan ceplas-ceplos, ada Bu Susi. Kemudian yang menarik kan tentu saja Kang Deddy Menyala atau KDM yang sempat juga beradu data dengan Pak Pasdewa atau Purbaya Yudisadewa ini. Sekali lagi, apakah itu bisa lama atau tidak tergantung. Kalau untuk Pak Purbaya atau Pasdewa ini saya rasa bisa panjang. Karena dia setidaknya
mendapatkan banyak laporan ya mengenai hal-hal di bagian Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Kemudian dia bisa saja datang, mungkin ada puluhan ribu, ratusan ribu mungkin laporan-laporan yang bisa dia datangi untuk melakukan sidak. Kemudian disertai misalnya kalau mau gaya populis sedikit singgah makan siang bersama rakyat atau di warung kecil gitu. Sekali lagi sejauh yang disampaikan itu menyangkut kepentingan publik, membenahi birokrasi, menghindari premanisme, penyelundupan yang merugikan para pelaku ekonomi misalnya, dan Presiden merasa itu betul-betul sesuatu yang diharapkannya untuk mempercepat kinerja pemerintahan, saya rasa akan panjang. Bung Ege memprediksi justru akan panjang ya. Apakah model komunikasi dan gaya ala koboi Purbaya ini akan membuat Purbaya dalam bahaya? Ya, tadi saya mau menyambung sedikit, sejauh publik melihatnya itu betul-betul menyangkut kepentingan publik ya, tidak semata-mata untuk sebuah gaya koboi-koboyan saja. Apakah akan berbahaya bagi Purbaya? Kalau itu menyangkut kepentingan publik, maka sekali lagi publik akan mendukungnya. Dan kita tahu bahwa pemerintahan Indonesia ini sejak Pak Jokowi itu sangat peduli terhadap media sosial ya. Bahkan beberapa tokoh diangkat atau dipilih karena punya begitu banyak posisi di media baru atau media sosial. Nah, poin saya sekali lagi bahwa apakah akan berbahaya bagi dia selama didukung publik dan selama dia termasuk berani ya. Misalnya saja dalam konteks family office atau WUS barangkali, dia berani tuh memutus sesuatu yang sementara ini menjadi anggapan ya, atau sebelumnya jadi anggapan bahwa dia adalah orangnya Pak Luhut misalnya. Dia tidak menerima family office itu kalau memakai uang dari APBN misalnya. Demikian pula WUS yang kata Pak Luhut diterimanya sudah busuk, dia berharap bisa diselesaikan oleh Danantara tanpa menggunakan APBN, kalau bisa demikian. Baik, jadi yang penting terkait dengan publik dan didukung oleh publik. Terima kasih pakar komunikasi politik Effendi Ghazali sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.